Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa 'iddatul lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat wa ma'nahu bi haqiqatil murad. Alhamdulillah kawan-kawan semua, hari ini kita bisa kembali untuk bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah nikmat yang sangat mahal, ya. Konon kata Rasul ada dua nikmat yang seringkali menipu kita semua sebagai umat manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, ya. Bagaimana kita ketika kita sehat jarang sekali kita bersyukur, ya. Pada saat kita bersyukur itu biasanya dilakukan pada saat kita sakit, betul ya? Pas sakit baru tahu rasa dan akhirnya bersyukur, ya Allah ternyata nikmat sehat itu mahal sekali, ya. Pada saat sehat itu jarang bersyukur. Itulah nikmat seringkali menipu. Yang kedua adalah nikmat tentang waktu kosong, kesenggangan. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak followers di Instagram, dari subscribernya Teras Dakwah, hanya ratusan orang saja yang bisa datang langsung ke tempat ini secara live, ya, secara langsung. Artinya Anda adalah orang-orang yang memang digerakkan oleh Allah hatinya untuk melangkahkan kaki ke tempat acara ini. Insya Allah ada sebuah keberkahan dan kebermanfaatan di sini. Amin, ya. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan agama Allah, ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya sekedar hidup tidak hanya sekedar menjalankan profesi kita, tapi memang meneruskan Islam ini ke segala penjuru, ya, menghidupkan kembali. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, entah itu profesi kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, atau apapun itu, arsitek, guru, dosen, dan lain-lain, kita punya kewajiban besar. Apa itu? Berdakwah. Sebagaimana nama dari sebuah tempat ini, ya, Teras Dakwah, ya. Bahkan tadi di awal saya sebutkan bagaimana perkataan yang paling bagus itu dalam Al-Quran adalah ketika kita berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, gitu kan, menyeru kepada kebaikan. Jadi apapun profesi kita, maka berdakwahlah, ya. Ada yang bilang katanya kan seringkali kita ini takut untuk berdakwah karena merasa belum punya apa-apa, benar ya? Aduh Kang, saya baru belajar kemarin, gitu kan, pesantren juga cuma seminggu, pesantren kilat, gitu kan. Ini gimana ceritanya, gitu ya. Ini rata-rata yang kayak begini yang akan menjadi pembahasan kita malam ini, ya. Seringkali kita merasa bukan siapa-siapa, seringkali kita merasa bahwa aku mah apa tuh, gitu kan, ya. Ada yang komen di saya di Facebook, teman-teman, biasa nyinyir, ya, netizen plus 62 kan selalu ada nyinyiran kan. Wah, pokoknya ada ya kan, pas saya buat status gitu kan, Allah katanya baru kemarin aja udah ngisi-ngisi kajian, gitu kan. Saya ngisi kajian di Bandung, dipercaya sama Ustaz Hanan di Majelis Al-Latif full, gitu kan. Di TSM itu sampai membludak keluar gitu. Sampai orang-orang pada nyinyir gitu, nyinyirnya ada aja celahnya tuh. Allah baru kemarin aja langsung sosokan ngisi kajian, katanya kan. Kita aja yang udah lama ngaji kitab, katanya di pondok, di pesantren, gak berani, gitu kan. Jawaban saya simpel, teman-teman. Salah siapa gak berani? Bener gak? Salah siapa gak berani kan? Kan kata Allah udah jelas, kalau Anda hatam belajarnya kan udah jelas. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini masalah keberanian. Dan ini masalah mental. Sekali lagi ini masalah mental, ya. Bicara masalah mental, teman-teman, itu sangat sangat seringkali tidak disadari, ya. Kita mungkin setiap manusia gitu, kita ini yang ada di sini yang hadir, gak suka kita dipanggil punya mental miskin, bener gak? Ini kan judulnya mental miskin, gitu kan. Jadi ceritanya tuh kenapa saya terinspirasi kalimat ini. Jadi gini teman-teman, beberapa bulan yang lalu saya biasa ya kalau udah sama teman dekat tuh sering guyon, gitu kan. Saya, kawan saya 4 orang gitu. Nah kita di mobilnya lagi ngobrol gitu, bro kita beli mobil yuk, gitu kan. Apa mobilnya sekarang yang keren? Oh mobil ini bro, berapa harganya? 600 sekian juta. Wah udah belilah besok, gitu kan.
Di belakang saya, ya Allah itu obrolan ratusan juta beli besok, mental miskinku berontak katanya. Ngerti maksud saya? Kita baru ngomong ratusan juta di belakang, ya Allah ini mental miskin berontak gitu kan. Padahal masih keluar angka ratusan juta dan masih wacana gitu. Ya, seberapa sering dari kita pada saat ngomong angka ratusan miliar, ayo, udah gemeter gak? Ratusan miliar tuh nolnya berapa gitu kan? Aduh kayaknya mustahil, ratusan miliar ngimpi, ratusan juta aja empot-empotan tuh kan. Nah yang kayak gini nih mental miskin teman-teman. Itu secara tidak disadari sudah kita punya gitu, kita miliki. Dan bicara masalah tema kita malam ini, saya disclaimer dulu nih ya, khawatir nanti viral gitu teman-teman ya. Bahwa kita bukan bicara tentang masalah orang-orang miskin. Ya, yang kita soroti di sini adalah orang-orang yang punya mental miskin. Orang kaya bisa saja dia mentalnya miskin teman-teman. Ya, orang miskin bisa saja dia punya mental kaya. Nah, ada yang mana nih? Orang miskin mental kaya, orang kaya mental miskin. Orang kaya mental kaya atau orang miskin mental miskin? Orang miskin mental miskin kuadrat udah. Ya Allah ya Rabb gitu kan. Ya inilah harus kita hindari gitu. Dan di sini harus kita garis bawahi juga. Ya ini kayaknya kalau udah ngomong sama Kang Dewa pasti ngomonginnya masalah tentang duit, harta, rezeki, kekayaan gitu kan. Masalah kesuksesan dunia dan segala macam. Ya karena ada ngundangnya saya gitu kan. Kalau ngundangnya Hadi Boni kayak kemarin mungkin ngomongnya tentang perasaan, cinta betul. Ini tentang personal branding betul. Kalau saya ngomongin kayak gitu kayaknya Anda juga gak akan denger gitu kan. Jadi kita memang izinkan kita sekarang ngomongin sesuatu yang mungkin kita perhatikan. Kita setiap harinya kita kejar lah ibaratnya. Seakan-akan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kawan-kawan semua, saya sekarang berdiri di sini bukan tanpa alasan ya. Dalam artian beberapa minggu yang lalu saya ngisi di Surabaya dan kawan saya ngontak tim dari Teras Dakwah, bro undang Kang Dewa katanya supaya bisa sharing juga di sana gitu ya. Saya juga nggak paham ya, saya nggak paham apa yang akhirnya membuat teman-teman tuh mengundang saya ya. Allah menggerakkan hati teman-teman untuk mau mengundang saya, padahal saya bukan siapa-siapa. Saya garis bawahi saya bukan ustadz ya. Saya ngomong kayak gini sebenarnya cari aman bro. Cari aman kalau ada yang Kang Dawina apa gak bukannya hafal. Udep. Oh enggak, salah itu. Ustadz Dewa Prayudin. Saya agak cari aman aja. Iya, jadi saya dulu teman-teman, tahun 2012 sebagaimana tadi Abang kita bicarakan bahwa saya pernah jatuh gila-gilaan. Ya, saya pernah dalam kondisi yang sangat minus. Kalau Anda sekarang katakanlah tidak punya uang untuk bisa makan gitu ya. Kalau saya tidak punya uang untuk bisa makan dan untuk bisa bayar cicilan. Double gitu kan. Kalau orang lain ngemis-ngemis minta 5.000, 10.000 gitu kan. Anda boro-boro segitu, Anda minus 7,7 M. Ngerti maksud saya ya? Dan saya ngomong di sini sekarang Mas, kenapa saya harus ngomong kayak gini di awal? Karena tantangan terbesar kita tuh begini Mas, ya. Pada saat kita ngomong, ini kondisi ya, dalam kondisi kita tidak punya uang, ngomongnya kayak begini, udah bro, hidupnya sederhana aja, harta tidak akan dibawa mati, santai aja. Pada saat kita miskin, kita ngomong kayak gitu, kenapa kira-kira? Ya iyalah lo miskin, bener gak? Bener gak? Bener masuk akal? Ngomongnya sederhana-sederhana, betul? Yang hebat itu adalah ketika orang kaya asetnya ratusan miliar tapi ngomongnya hidup sederhana aja, rumahnya biasa tapi wakafnya gila-gila, itu yang keren, bener gak? Betul kan? Nah sama kayak gini Mas, pada saat kita sekarang sama Allah ditinggikan derajatnya dalam kondisi yang lapang, tiba-tiba ngomong hayo kita sekarang menjadi orang yang hebat, kita membuat sebuah gerakan yang bisa menggerakkan banyak orang dan segala macam. Nanti itu pasti ada yang nyinyir orang mental miskin, alah sombong, baru dikasih sama Allah derajat gitu aja udah sombong tuh kan, udah bikin judul mental miskin, ngeledek saya tuh kan. Memang ngomong sama orang mental miskin akan selalu salah, bener gak? Kayak bisnis nih kan, bro, aneh mau bisnis nih bro, bisa apa yang bagus ya? Udah sekarang bisnis ini aja, bro. Mulainya gimana bro? Udah gini caranya. Modalnya gimana bro? Gue kasih modal, marketingnya gimana? Gini. Nanti kalau misalnya ini gimana? Udah mati aja lu lah sekalian. Banyakan nanya pak, ngerti ya? Nah kayak gitu teman. Jadi ini adalah sebuah problematika mental yang seringkali tidak kita sadari. Menjangkit orang-orang kota, menjangkit orang-orang desa, menjangkit semua golongan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang hidup di kota, perkotaan maupun di perdesaan. Ya harapannya adalah setelah kita sharing malam ini, pulang dari ruangan ini, kita punya jiwa yang baru teman-teman. Jiwa yang apa itu? Yang memang secara mental sudah disetting kaya. Saya sering bilang teman-teman, saya punya definisi tersendiri untuk masalah kekayaan. Pada saat saya dulu tidak punya, ini seakan pembelaan. Tapi ini menjadi sebuah senjata ampuh pada saat saya sekarang punya uang gitu ibaratnya. Saya bilang kayak begini, ya kekayaan uang, kaya itu mentalitas. Saya bilang, kaya itu mentalitas. Tidak punya uang hanya kondisi sementara. Dulu ngomong begitu, itu pembelaan, bener gak? Kan indah banget ngomong ya.
kaya itu mentalitas, tidak punya uang hanya kondisi sementara. Membela banget, bener kan? Tapi sekarang diucapkan itu menjadi sebuah power, Pak. Saya bilang dan saya katakan kaya itu mentalitas. Tidak punya uang hanya kondisi sementara saja, tenang aja. Ya, pada saat kamu tidak punya uang, jangan tunjukkan mukamu tidak punya uang. Biasa aja kali gitu. Jangan melas gitu kan? Iya benar, seriusan. Ini banyak orang yang sekarang tidak punya uang, kondisi hidupnya berantakan, tapi ditunjukkan dalam kondisi pada saat dia berinteraksi. Nah, tadi yang dikatakan, ciri-cirinya nomor 1, dia doyannya gratisan. Ya, pada saat ada kajian gratisan, Anda datang. Pada saat suruh bayar 50.000, Anda kabur. Mulai itu di situ kan? Dan saya positive thinking, Anda bukan termasuk orang yang seperti itu. Pada saat ada yang berbayar, Anda datang. Pada saat gratisan, alhamdulillah, gitu kan? Pada saat dikasih, Anda terima. Pada saat tidak dikasih, jangan minta. Itu mental. Ya, nomor 1, doyan gratisan. Ya, pokoknya yang gratisan diramaikan. Ada yang berhubungan dengan gratisan online tuh semua di-download, semua ditonton. Giliran suruh bayar, enggak ah, yang gratis aja banyak, apa yang bayar tuh kan? Bener gak? Itu cara mainnya, Pak. Saat kita sekarang berbisnis, siapa di antara Anda sekarang pengusaha? Katakan, ada yang pengusaha? Nah, yang pengusaha kan alibinya kayak gini. Ah, ngapain Kang iklan di Facebook yang gratisan aja menghasilkan? Ngapain berbayar itu kan? Yang di Instagram, ngapain iklan di Instagram? Yang gratisan aja menghasilkan, ngapain berbayar? Orang minta gratisan akan ngomong kayak begitu. Padahal seharusnya dibalik. Loh, yang gratisan aja menghasilkan, apalagi yang berbayar. Iya juga ya, iya ini bicara masalah mental. Sama bicara masalah mental, bangun tim. Mana tipe Anda? Apakah orang yang A atau B? Yang A begini, ada duit nih, ya ada duit nih 5 juta gitu ya, udahlah. Kalau misalkan bisa dikerjakan sama saya, ngapain dikerjain sama orang lain? Ini tipe A. Kalau tipe B, kalau bisa dikerjakan sama orang lain, ngapain sama saya? Anda tipe yang mana? Ah, ayo ngaku, ayo. Ada duit 10 juta nih misalkan. Ah, lumayan hemat kan? Kata umi-uminya, kata Ahwat itu kan, udahlah Bi, lumayan Bi buat jajan. Biar sama umi aja gitu kan. Tuh, ayo. Udah aja delegasiin sama orang lain. Ini bicara masalah mental. Mental tuh kompilasi antara yang namanya pemikiran, perasaan, ngegabung jadi mental kita tuh. Keseharian kita, pribadi kita. Nah makanya malam ini harus kita berantas. Isa ya? Oke, itu dulu mungkin prolog kita di malam ini. Insya Allah kita bakal lanjut. Mbak Isa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, banyak banget. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke, kawan-kawan semua, ya, malam ini kita nyantai aja ya sambil ngopi-ngopi. Ya, saya juga sambil ngopi ini soalnya. Oke, teman-teman, saya mulai kembali mungkin dari lanjutan yang tadi. Bahwa intinya adalah kenapa saya tertarik untuk membawa topik yang cukup nyelekit ini ke teras dakwah malam ini tentang mental miskin, karena saya tuh melihat bahwa teman-teman ini ya, teman-teman muslim terutama saya katakan, itu banyak yang diantara mereka itu secara keimanan kuat ya, tetapi secara citra diri itu bermasalah. Sekali lagi saya ulangi ya, secara keimanan dia kuat, oh yakin banget, tapi secara citra diri tentang konsep diri itu bermasalah. Iya aku mah apa tuh yang Ahwat remah rengginang gitu kan, di kaleng gitu kan. Kalau puasa pas dibuka lin isina eta gitu kan. Ah itu yang kayak gitu. Yang ihwan gak berani mimpi besar ngeliat orang lain, aduh gimana gitu. Nah ini yang bermasalah teman-teman. Ya, padahal dalam Islam itu menyuguhkan banyak konsep sudah jelas. Bahwa Islam itu dari zaman dulunya juga udah banyak orang-orang yang sukses gitu. Tapi sekarang kenapa kok jadi kayaknya ya kesannya itu ya, persepsinya itu ya kayak orang Islam tuh kayak orang yang terbelakang gitu kan. Kayak gak patut dibanggakan gitu, benar gak? So, Anda belajar digital marketing sama siapa waktu gurunya sebut? Dan rata-rata orang luar, benar kan? Bukan orang kita kan? Itu yang membuat saya ini tertarik masuk dunia workshop. Saya pengalaman Pak duduk kayak Anda tuh duduk gitu kan. Allahu Akbar, duhur, bablas, asar, bablas gitu kan. Nah, ini gimana cerita? Dan saya gak bisa ngatur, saya peserta kan. Tapi ya gimana lagi deh, saya belajar bukan sama orang kita sendiri. Ya udah dari situ saya terpanggil, ya Allah. Saya jujur, saya workshop kalau bicara masalah jujur-jujuran memalas itu ngomongin hal yang sama berulang-ulang gitu kan. Tapi lagi-lagi bicara masalah panggilan dakwah gitu. Wah ini kalau nggak saya yang main, pasti orang lain yang main, benar nggak? Kalau kita nggak funnel sendiri, orang lain yang funnel teman-teman kalau bahasanya tuh. Kan? Oh ya sudah kita buat acara tuh, buat workshop, duhur, di sesi jam 10 ada duha time,
Ada doa dulu tengah-tengah gitu kan. Sebelum mulai, di tengah jalan kita keluarin ayat, ya, kita kasih contoh, kita sekat, ada yang namanya ihwan, ada yang namanya ahwat, dipisahin. Itu kan kalau kita nggak gerak, siapa yang gerak coba? Benar nggak? Itu akhirnya kita terpanggil. Nah, saya membawa semangat ini ke teman-teman, bahwa kita itu orang Islam. Ayo tunjukin bahwa kita tuh punya daya gitu loh. Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan di teman-teman semua. Jangan sampai orang-orang sekitar kita menganggap kita tuh kamu mah udahlah, kamu mau tinggal di kampung aja lah. Udah kamu siapa sih kita? Jangan sampai kayak gitu, tunjukkan. Nah, aku tuh orang Islam gitu. Aku bangga. Makanya kalau Anda cek, lihat di bio Instagram saya sekarang menambahkan kata muslim sebelum kata internet marketer. Kenapa demikian? Karena itu artinya banyak internet marketer yang sekarang bukan dari golongan kita, gitu loh. Dan itu tidak jadi contoh gitu. Pada akhirnya pada saat ingin belajar ke siapa, ya ada sih menginvestasi 10M misalkan. Pas dilihat, ya bukan dari kita. Coba dari kita. Uangnya ada di tangan kita, powernya di tangan kita. Gimana tuh kita? Enak. Mau ngadain apa-apa kita jadi enak kan? Itu semangatnya teman-teman. Ya, nah ini berawal dari kita mau bedah nih, menyadari bahwa sebenarnya mental miskin ini harus kita lepas gitu. Pertama, orang yang memang doyannya adalah gratisan. Udah buang tuh, yang doyan gratisan buang. Ada berbayar, kita keluarin deh duit untuk investasi layar ke atas. Ya, kecenderungannya teman-teman, kalau orang datang hanya sekedar ke acara yang gratisan saja, mereka tidak menghargai acaranya, kecenderungannya. Tidak semua ya, kecenderungannya seperti itu. Tapi ketika kita bayar, akan membuat kita akhirnya menghargai ilmu tersebut. Ya, itu pertama, hilangkan doyan gratisan. Kedua, hindari namanya hobi minta-minta. Ya, hobi minta-minta. Ini minta gratisan nih. Minta apa Kang? Minta diskon. Ada yang minta diskon? Ke temennya? Bro, temen bro, masa bro, temen bro? Bro, harga teman lah bro, gitu kan? Anda balikin, bro, persahabatan itu mahal bro. Kalau ngaku sahabat gua, harganya mahal bro. Gitu. Bilang aja kayak begitu. Ngerti maksud saya ya? Iya kan orangnya minta-minta, udah bro diskon teman sendiri bro, atulah sih kan? Ini enggak, makanya kalau saya, alhamdulillah teman-teman ya, saya bukan berarti pengen nunjukin gimana gitu, tapi saya berusaha untuk memberikan contoh ke teman-teman terdekat saya. Kalau orang lain nulis buku, kalau orang lain buat seminar workshop, saya datang saya bayar teman-teman. Kalau ada buku, gak usah kirim, saya beli, diam-diam kadang. Karena kalau ketahuan saya beli, pasti langsung dikasih gitu ya, kecenderungannya begitu. Tapi saya beli aja langsung. Endorse gitu ya kan. Tapi saya tahu bahwa oh ini enggak, berkarya itu mahal Pak gitu kan. Kita bukan membayar tulisan dia sebenarnya. Ada yang nyinyir saya pada saat saya nulis buku dijual mahal Pak. Ya, harganya 200.000, bahkan buku termahal saya itu 420.000 ya. Alhamdulillah Allah qadarullah, tapi ada saja yang nyinyir gitu kan. Oh lah anak tahu tuh HPP-nya berapa katanya. Tuh kan mulai kan. Oh asap tenan kan. Maksudnya dia bilang, "Ya Anda tahu paling itu HPP-nya paling cuma 20.000." Anda salah. Yang berapa? 15.000, lebih murah deh. Was. Emang orang nyinyir kudu nyinyir balik. Sedekah kata Ustaz gitu kan. Nah, dia tuh nyinyir gitu kan. Allah gini. Saya bilang, kalau misalkan antum pengen harga bukunya murah, caranya gampang. Antum nulis sendiri, ngedit sendiri, layout sendiri, cetak sendiri, ya, terbitin sendiri, ya, beli sendiri, insya Allah murah. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang beli buku adalah membeli kertas? Benar nggak? Apakah itu? No. Yang dibeli apa? Perubahan, benar nggak? Perubahan itu ya Allah, oke, si emas ini tuh dulunya pernah rugi, si emas ini tuh dulunya pernah begini, itu yang kita beli sebenarnya. Menggunakan dalil yang seolah-olah Anda mendukung argumen Anda bahwa apa yang namanya ilmu tidak diboleh jual, benar nggak? Kan Anda tuh gini ya, pada saat kita mencari pembelaan, seringkali kita itu bukan mencari dalil yang benar Pak, tapi mencari dalil yang membenarkan kita, benar nggak? Coy, Gojek itu haram, misal gitu ya. Alah sih aku maha tuh, gimana dong? Ustadz, dalil yang boleh apa? Bener gak? Bener kan? Nyari dalil yang boleh, bener kan? Nah itu yang jadi skandal sekarang. Makanya sama-sama kita ngaji. Kita ngaji sama-sama, termasuk di dalamnya, dalam proses pengkajian, di dalam Islam itu teman-teman, konsep kayak begini, kekayaan itu sangat dibahas gitu. Wah ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi orang kaya itu bermanfaatlah dengan jadi orang kaya, tapi kalaupun misalkan kita ditakdirkan oleh Allah qadarullah jadi orang miskin, katakanlah bermartabatlah di dalamnya, jangan minta-minta gitu kan, kebayang ya, bermartabat, sorry, oke, kasih, bahasanya bukan lagi kaya dan miskin sebenarnya, tapi lapang dan sempit. Makanya dalam Al-Quran disampaikan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadzibina al-ghaid wal afina 'anin nas, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Bahasanya itu bukan kaya dan miskin, tapi lapang dan sempit. Artinya apa? Orang yang kaya teman-teman, bisa saja dia tuh mentalnya miskin kalau dia pelit.
Termasuk sebaliknya, orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Jadi kalau kondisi kita gak punya uang, jangan minta-minta, ngasih aja tetap. Jangan minta diskonan, ya. Harga teman bro, harga teman lalu gitu. Nah, harga teman, wah kok mahal? Kan persahabatan itu mahal gitu. Sudah, jangan minta-minta, jangan minta diskon. Kedua, jangan minta pinjaman. Hati-hati ya. Anda melihat teman Anda kaya, Anda tenang, teman saya kaya, masa gak ingat sama saya? Bro, Anda lagi butuh uang bro, modal nikah bro gitu kan. Wah masa bro tuh nggak ingat sama ini dulu, wah mulai itu kan membahas masa lalunya kan. Wah intinya selalu minta pinjaman, minjem gitu kan. Dan kalau udah minjem teman-teman, kalau ada orang yang bilang bahwa jualan itu sulit, maka nagih hutang lebih sulit, betul ya. Dan jangan ngarep juga bakal dilunasin. Ini udah nginjemnya berusaha keras, ngebalikinnya gak mampu, terus berusaha agar diikhlasin. Kebayang maksudnya ya? Caranya gini, datang ke kajian, tanya ustadz gitu kan, atau tanya teman-teman dari teras dakwah, kapan kajiannya si Mas atau Ustadz Anu misalkan. Oh, yang suka ngomongin sedekah Ustadz siapa? Ah itu misalkan. Oh datang tuh di kajian teras dakwah gitu kan, duduk dia di belakang gitu kan. Si Ustadznya ngomong gini, teman-teman semua, ya tugas kita itu adalah memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan kita. Tugas kita adalah memberikan pertolongan, bantu orang lain semaksimal mungkin gitu kan. Sedekahlah dalam keadaan selapang maupun sempit gitu kan. Nah, termasuk teman-teman, kalau misalkan kita sekarang punya orang lain punya tunggakan ke kita, nah itu juga bisa ya kita ikhlasin tuh kan. Mulai tuh teman kita tuh, bro dengerin bro, tuh dengerin ustadz gitu ya kan. Tuh dia sengaja mencari ustadz yang ngomongin sedekah, karena ada dalilnya kan. Wa anta sadaqu khairul lakum, dan jika kamu mengetahui sedekahkanlah gitu kan. Nah di situ dalilnya jelas, kalau misalkan orang tidak mampu bayar, kasih ketangguhan. Kalau misalkan nggak mampu juga, ikhlasin aja. Ini nyari-nyari perkara pak. Ini kan mental banget bener kan? Ini kayak direncana gitu. Nah, ini udah hilangin tuh yang mental-mental kayak begitu. Minta pinjaman, ngarap lunasin gitu kan. Jangan ada yang kayak begitu. Termasuk minta sumbangan. Nah hati-hati teman-teman. Kang, tapi kan saya mah bisnis modelnya memang fundraising, gimana dong? Beda ya antara minta sumbangan sama ngajak orang lain nyumbang. Apa bedanya? Apa bedanya coba sob? Apa bedanya mas? Minta sumbangan adalah, Pak, ayo Pak, infak Pak, betul? Betul? Tangannya di bawah. Dan kesannya adalah kita minta orang lain infak, sedangkan kita sendiri tidak infak. Itu minta. Tapi kalau ngajak, kita sudah infak. Kebayang ya? Makanya ajakan ayo tuh kita sudah di depan. Beda dengan minta gitu kan. Kayak nyuruh, yuk ke sana, tuh ke sana kamu. Nah, itu berarti nyuruh. Nah, beda minta dengan ngajak, itu dua hal meta yang sangat berbeda. Makanya termasuk dalam masalah sedekah, teman-teman. Saya tuh kurang setuju dengan konsep yang namanya kenceleng. Tahu kenceleng ya? Kenceleng masjid tuh ya. Enggak tahu di sini pakai apa? Kenceleng bukan? Kenceleng kan? Nah, kenapa saya kurang setuju? Ini secara mental udah gak bagus, Pak. Mentalnya kenceleng pertama adalah uang receh, bener gak? Bener gak? Kan lubangnya letik, udah kan lubangnya kecil banget kan? Oke, paling yang masuk itu duit GoPay berisik gitu kan? Nah, gitu, masuk, atau duit GoPay lipet-lipet gitu kan? Itu pertama, mentalnya mental receh. Kedua adalah mental duit sisa, bener gak? Ke masjid bawa duit, ada 5.000, ada 1.000, 2.000, dibawa ke saku, ke masjid masukin. Padahal kalau kita punya penghasilan, dahulukanlah kita untuk menyalurkan hak kita, hak orang lain lewat rezeki kita itu, sedekah, infak, wakaf dan segala macam. Jadi jangan ada kayak kecereng begitu, udah aja kayak sarung gitu, sedekah terbaik gitu. Itu gitu teman-teman. Jadi udahlah, mulai meta-meta kayak begituan dihilangkan. Ya, nah itu contohnya. Jadi yang pertama adalah doyan gratisan. Yang kedua adalah minta. Hobi minta-minta hilangkan. Yang ketiga, yang paling sering juga terjadi adalah berpikirnya terlalu kecil. Berpikirnya kecil. Contoh gini deh, saya nanya deh, mall paling gede di Yogyakarta apa? Sebut. Mall apa? Hartono ya. Ah itu tuh, hotel, mall itu tuh. Katakanlah Anda masuk ke mall itu, bakal ada terjadi tipe orang beberapa macam. Tipe pertama, pada saat Anda masuk ke mall tersebut, Anda melihat sebuah outlet yang ramai banget, lalu Anda langsung berdoa dalam hati, ya Allah, outletnya ramai banget ya Allah. Kalau misalkan saya punya outlet yang kayak begini aja, satu aja ya Allah, kayaknya saya jadi orang kaya. Tipe satu. Apakah Anda tipe yang ini? Enggak Kang, tipe yang kedua. Oke. Tipe kedua adalah Anda masuk ke mall, Anda masuk ke outlet, Anda ngambil produk. Melihat,
Ya Allah, kemarin saya jalan-jalan di Bandung ada produk ini, saya jalan-jalan di Makassar ada produk ini, jalan-jalan di Surabaya ada produk ini. Ya Allah, saya punya produk begini satu aja mereknya, tapi ada di mana-mana, kayaknya saya jadi orang kaya. Ada yang tipe nomor 2? Ada? Oh enggak, yang ketiga gini teman-teman. Anda belum masuk mall, masih di luar mall nih, masih kayak gitu dong. Ya Allah, ini mall gede banget, gitu kan? Ya Allah, kalau saya punya mall kayak begini satu aja, ya Allah, kayaknya saya jadi orang kaya. Ayo, ada tipe 1, 2, 3. Atau tipe keempat, pada saat datang ke mall, gak mikir doa, gak apa, shopping yang penting. Bener gak? Iya juga ya, udah ya. Atau yang kelima, Anda parkir motor, ya Allah ini motor banyak banget. Ya Allah, saya jadi tukang parkir di sini aja gitu. Sehari kayak udah kaya gitu. Tuh. Nah, ini Pak, ini menunjukkan mental kita loh. Bahwa ketika kita, iya juga ya, gue gak pernah tuh. Pada saat orang lain, misalkan tadi tetangga kita tiba-tiba rumahnya naik tuh 2 lantai gitu kan, tiba-tiba beli mobil Alphard bener bukan Alphard IH ya, Alphard gitu kan, terus tiba-tiba beli apa gitu kan. Tiba-tiba kalau orang kita yang punya mental kaya, masya Allah, alhamdulillah tetangga kita punya dikasih kelapangan rezeki, berdoa ya Allah semoga rezekinya berkah, doain orang lain. Ayo kita gimana sekarang? Mobil baru, paling nyicil. Bener gak? Alah, paling mah tuh kan udah nyinyir duluan. Kita gak, paling itu tadi kan Indonesia terkesan generalisir kan, paling gak suka lihat orang lain senang. Nah, ini mental nih, ini buang. Jangan berpikir kecil lagi, jangan kecilkan cara berpikir kita dengan cara tadi. Sekarang saya nanya ke kalian, siapa di antara Anda ngacung, yang ngerasa ngacung? Di antara Anda yang pernah membayangkan di rekeningnya ada tabungan 100 miliar?